Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Rahayu, NPM 191111040505. Saya dari kelas E semester 6 Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang level of error dari buku Errors in Language Learning and Use Exploring Error Analysis oleh Carl James. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah tentang level of error pada subbab yang keempat, yaitu classifying lexical error atau mengklasifikasikan kesalahan leksikal. Salah satu cara mudah untuk mengklasifikasikan kesalahan leksikal adalah dalam hal jenis pengetahuan tentang kata-kata yang dimiliki orang. Henning 1973 melakukan eksperimen belajar kosakata yang melibatkan pelajar FL melihat dalam teks yang dibacakan kepada mereka. Item leksikal yang dapat mereka lihat dicetak pada kartu di hadapan mereka. Kata-kata yang terlihat pada kartu itu ada di samping kata-kata lain yang sama-sama familiar, yang bagaimanapun tidak digunakan dalam teks. Hasil penelitian menunjukkan dua hal. Yang pertama, pembelajar menyimpan atau mengakses kosakata mereka sesuai dengan dua kriteria bentuk dan makna. Tingkat kesalahan 145, dan yang kedua bahwa pelajar yang kurang mahir lebih memilih penyimpanan berbasis bentuk atau fonologis. Sementara pelajar yang mahir menunjukkan preferensi untuk penyimpanan semantik. Pengkodean semantik menunjukkan korelasi positif dengan kemahiran bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa pelajar yang dipelajari oleh Meara 1984 pasti memiliki kemampuan yang rendah karena kesalahan leksikal mereka mengungkapkan semacam kebingungan fonologis. Kemudian kesalahan formal leksis. Yang pertama, formal misselection atau kesalahan pemilihan formal. Dalam kategori ini kami memasukkan kesalahan tipe malapropisme yang disebut Laufer 1992 Sinform. Room 1979 menyebutkan confusables dan Pitian 1989 confusables. Ada afinitas antara masalah leksikal yang dihadapi oleh pembelajar dan penutur asli. Kemudian yang kedua, misformations. Ini merupakan kesalahan yang menghasilkan kata-kata yang tidak ada di FL. Sekali lagi, mereka dapat berasal dari atau dibuat 150 kesalahan dalam pembelajaran dan penggunaan bahasa oleh pelajar dari sumber itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ada distortion atau distorsi. Ini kesalahan intralingual dari formulir yang dibuat tanpa menggunakan sumber daya. Hasilnya adalah bentuk-bentuk tidak ada di TL mereka, hasil dari kesalahan penerapan satu atau lebih dari operasi pemrosesan yang diperkenalkan dalam bab 4 penghilangan. Penyertaan berlebihan, kesalahan pemilihan, kesalahan urutan, dan pencampuran kesalahan semantik dalam leksis. Ada dua jenis utama. Yang pertama, confusion of sense relation atau kebingungan hubungan pengertian. Para ahli leksikologi menggambarkan kosakata dalam istilah sistem leksikal yang mencerminkan hubungan makna yang ada di antara kata-kata. Pengelompokan leksikosemantik disebut sebagai bidang leksikal. Ada cukup banyak bukti neurolinguistik yang
menunjukkan bahwa manusia menyimpan kata-kata dalam leksikon mental dalam kaitannya dengan hubungan indera semacam itu. Yang kedua, collocational error atau kesalahan kolokasi, kata lain yang biasanya digunakan oleh kata tertentu. Tes asosiasi kata psikolog mengandalkan pengetahuan kolokasi, khususnya ketika rekan sintakmatik atau bukan paradigmatik menjadi fokus. Pertanyaannya, bukanlah kata mana yang dapat menggantikan kata ini, tetapi kata-kata mana yang biasanya mendahului dan mengikutinya. Ada 3 derajat kolokasi. Pertama, pemilihan kata yang ditentukan secara semantik. Benar untuk mengatakan tongkat bengkok tetapi tidak tahun bengkok, karena di dunia seperti yang kita kenal, tahun tidak bisa secara harfiah bengkok. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai classifying lexical error. Semoga bermanfaat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.